88 harusnya ikut perangi teroris OPM, bukan takuti umat Islam. Data Semen Khusus 88 diminta untuk fokus dalam memerangi para pelaku teror di Indonesia, bukan malah menyampaikan narasi yang seolah-olah menimbulkan Islamofobia di kalangan masyarakat. Hal itu dilontarkan Novel Bamukmin dalam acara Catatan Demokrasi yang digagas TV One. Kami melihat ini, seharusnya Densus dengan biaya besar itu harusnya fokus terhadap ancaman-ancaman pemberontak yang ingin memisahkan NKRI yang kita cintai ini. Itu yang menjadi target utama seharusnya, ucap Novel. Dia mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah diteror kelompok separatis bersenjata di Papua. Seharusnya Densus 88 ikut memerangi para teroris. Di sana bukan malah membuat masyarakat takut terhadap umat Islam. Ada OPM yang sudah memakan korban, baik TNI, Polri, sipil, sudah memakan korban. Itu jelas di depan mata. Kalau dibilang bukan Islamofobia, kenapa tidak memerangi mereka? Apa yang mereka takuti di sana? Anggaran sudah besar, senjata sudah ada. Kalau Densus 88 tidak mampu untuk memerangi orang-orang itu, tegasnya. Menurutnya, apa yang terjadi di Papua merupakan tindakan terorisme yang tidak boleh ditolerir. Dan Densus 88 seharusnya hadir untuk memberantas OPM yang mencoba memerdekakan Papua. Itu teror luar biasa. Jadi kita melihat, kalau tidak mampu, anggarannya besar, senjata ada, serahkan ke kami. Laskar-laskar banyak kita akan bisa berantas itu OPM. Kalau Densus nggak becus, ya udah, bubarin saja, tutupnya. Berita kedua, Jokowi sebut mobil listrik buatan Indonesia akan muncul di 2023 sampai 2024. Presiden Joko Widodo mengatakan mobil listrik dari Indonesia akan bermunculan pada 2-3 tahun mendatang atau 2023-2024. Bapak Ibu bisa lihat, 3 tahun lagi, 2-3 tahun lagi, yang namanya mobil listrik bermunculan dari negara kita, ujar Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan dirinya telah memerintahkan agar tak ada lagi ekspor nikel dalam bentuk mentah. Nikel merupakan komoditas bahan baku yang dapat diolah menjadi katoda baterai, besi anti karat, dan juga baterai litium yang merupakan komponen penting dalam struktur industri otomotif, termasuk manufaktur mobil listrik. Presiden menekankan, Indonesia tidak boleh kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dari nikel, termasuk juga dari sumber daya alam lainnya, seperti bauksit dan tembaga. Jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material, bahan mentah. Stop ekspor bahan mentah, ujarnya. Presiden menilai industri nikel akan diintegrasikan dengan industri otomotif dalam negeri. Integrasi lintas industri itu akan turut memanfaatkan momentum baru industri otomotif dunia, yakni pengembangan mobil listrik. Nanti diintegrasikan dengan industri otomotif yang kita miliki, karena kesempatan yang ada di depan, mobil listrik. Jangan lagi kehilangan kesempatan, jangan lagi ekspor lagi nikel dalam bentuk raw material, kata Jokowi. Semua komoditas sumber daya alam Indonesia harus mengalami proses hilirisasi untuk menghasilkan nilai tambah. Karenanya, Presiden akan meminta BUMN dan swasta, serta investor yang akan masuk ke dalam negeri untuk mendistribusikan industri di Indonesia. Bukan hanya mengambil sumber daya alam mentah. Entah itu kerjasama BUMN dengan swasta luar, atau swasta sendiri atau domestik. Tapi yang jelas, nilai tambah itu ada di dalam negeri, ujarnya. Oleh karena itu, apakah Anda ingat dengan mobil SMK? Berita ketiga, bikin gaduh, geser hari Maulid Nabi. Menak Yakut, mundur saja. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin blak-blakan meminta Menteri Agama Yakut Kholil Qomas untuk mundur dari jabatannya. Menurutnya, Menak Yakut tak jarang membuat aturan-aturan yang berujung kegaduhan. Pentolan 212 ini menyoroti pergeseran hari libur keagamaan
yang menuai polemik. Menak selalu bikin gaduh, sudah seharusnya mengundurkan diri, kata Novel. Novel menganggap ada kegagalpahaman yang mana membuat polemik ini bisa terjadi. Dia mempertanyakan mengapa pergeseran hari libur keagamaan termasuk Maulid Nabi masih dilakukan, sebab kondisi pandemi di Indonesia terbilang sudah membaik. Menurutnya, jika hari libur keagamaan bisa digeser, mengapa hal serupa tak diterapkan ketika 17 Agustus? Maulid Nabi ini momentum yang sangat penting, katanya. Novel membeberkan, momen sakral itu tak boleh dengan seenaknya digeser-geser. Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif, mengungkapkan hal senada. Dia mengkritik langkah pemerintah yang terus menggeser hari libur keagamaan. Padahal, angka COVID-19 saat ini menunjukkan perbaikan. Seperti diketahui, perubahan hari libur Maulid Nabi 2021 sudah diatur SKB 3 Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam SKB 3 Menteri tersebut, salah satu yang mengalami pergeseran ialah liburan Maulid Nabi 2021. Berita keempat, biaya kereta cepat bengkak 27 triliun rupiah, lebih besar dari APBD di 30 provinsi. Pak Presiden, kita harus mikir. Bunga utang di angka 21%. Negara tidak punya uang biayai proyek Jakarta-Bandung. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya 86,5 triliun rupiah. Kini, biaya proyek menjadi 114,24 triliun rupiah, alias membengkak 27,09 triliun rupiah. Target penyelesaian pun mundur dari 2019 ke 2022. Demi kelanjutan proyek tersebut, Presiden Jokowi membuka opsi pendanaan melalui APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal, pada 2016, Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak boleh memakai APBN. Menurutnya, lebih baik uang negara dipakai untuk membangun infrastruktur di daerah, terutama luar Jawa. Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN. Makanya, pembangunan ini sepenuhnya pakai investasi. Nanti, kalau pakai APBN, saya ditanya lagi, Pak, kok Jawa lagi? Yang di luar Jawa kapan? Yang di Papua kapan? Selalu rakyat bertanya seperti itu. Katanya, dalam acara groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Bandung Barat 21 Januari 2016. Berdasarkan penelusuran kumparan, pembengkakan anggaran kereta cepat lebih besar dari anggaran belanja daerah di 30 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Hanya ada 4 provinsi yang memiliki APBD 2021 lebih dari 27,09 triliun, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan 30 provinsi lainnya hanya belanja kurang dari 27,09 triliun di tahun ini. Artinya, pembengkakan biaya itu bisa dipakai untuk membiayai seluruh pengeluaran satu pemerintah provinsi selama 1 tahun atau lebih, termasuk anggaran pembangunannya. Oleh karena itu, Faisal Basri, bunga hutang di angka 21%. Negara tidak punya uang biayai proyek Jakarta-Bandung. Negara hampir dipastikan tidak punya anggaran yang cukup untuk biaya berbagai proyek infrastruktur. Tidak terkecuali pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang baru-baru ini diizinkan Presiden Jokowi untuk memakai APBN. Hal tersebut disampaikan ekonom senior Faisal Basri. Terkait dengan beban negara itu, praktis, negara tidak punya uang untuk membiayai macam-macam itu, kata Faisal. Faisal mengatakan, pada tahun 2022 nanti, pemerintah akan disibukkan dengan pembiayaan pada pembayaran hutang, di mana catatan bunga hutang Indonesia naik menjadi 21%
dibanding awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 yang tercatat hanya 11% saja. Anda bayangkan, pemerintah pusat tahun depan 21% pengeluarannya hanya untuk bunga. Ini tertinggi dalam sejarah. Tahun 2014 baru 11%. Sekarang 21%, naik 2 kali lipat selama era Pak Jokowi, terangnya. Selain itu, untuk hutang, kata Faisal, ada beberapa pos pengeluaran yang nominal anggarannya sudah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan tidak bisa diubah atas alasan apapun. Kemudian, yang kedua, anggaran pendidikan tidak boleh dipotong karena adanya di Undang-Undang 20%, dan ada lagi mandatori lainnya. Jadi praktis, tak ada lagi anggaran pembiayaan proyek. Pungkasnya,